Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Right there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Kami menyembah-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami sadar bahwa di setiap momen kami, hanya Engkau yang satu-satunya kami perlukan. Be my anthem. When the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus. I need you every morning. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever.
Kami sadar Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami butuhkan di setiap momen kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Let's sing it out. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. You're enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. One more time. Sing it out. Christ is enough. Christ is enough for me. Enough for me. Everything I need is everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning, no turning back. The cross before me, to the cross behind. No turning, no turning back. No turning back. The road behind me. No turning Hey, welcome home everyone. Selamat datang di Church on Air pada malam hari ini. Dan we are so glad that we can see you again everyone. Dimanapun teman-teman berada saat ini, wherever you are right now. Mungkin teman-teman ada yang ada di kamar kalian, di kos kalian, di jalan, ataupun bahkan seperti kita berada di kota-kota yang berbeda. Dan what a great joy, bukan? Kita udah melampaui beberapa minggu, bahkan bulan, di mana kita terkoneksi secara online. Sesuatu yang mungkin kita nggak pernah bayangkan selama ini, bahwa kita yang ada di kota berbeda tetap bisa bergereja bersama-sama. Dan what a great joy yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir secara online dan tergabung melalui Church on Air pada malam hari, we want to say welcome home to you from us, because you are also a part of our family and this is a home for everyone. So welcome, welcome, and welcome again. Dan teman-teman semuanya, di dalam mulai dari bulan ini kita memasuki sebuah tema tahunan yang baru. It's a new season for us. Dan tema tahunan itu adalah Awake. Di mana itu berarti bahwa kita
awake berarti artinya sadar, mengakui, atau hidup kembali. Dan kita percaya bahwa di dalam apapun yang terjadi, itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ada harapan yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, bahwa ada rencana yang Tuhan sediakan buat kita di depan, dan untuk kita hidup kembali, bahkan lebih hidup lagi. Dan juga untuk kita memasuki dan menjalani kehidupan yang baru dengan sebuah kesadaran yang baru. It's really, really amazing. And I'm so excited bahwa kita akan memasuki sebuah dimensi yang baru dan melihat dan menjalani kehidupan kita dengan sebuah kesadaran yang baru. Welcome to the new season, everyone. Dan di bulan pertama ini, kita sama-sama akan memasuki bulan yang berjudul Connect, di mana betapa pentingnya kita tidak mungkin bisa menghasilkan apapun tanpa kita terkoneksi dulu pada sumbernya. Seperti listrik yang harus terkoneksi pada sumber listrik, demikian juga hidup kita harus senantiasa terkoneksi pada Tuhan. Dan koneksi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. So, we are so excited bahwa kita semuanya akan mendengarkan sebuah message yang dia sampaikan oleh Pak Kunchoro pada malam hari ini. Our beloved Pak Kunchoro, I'm so excited about it. Dan tanpa berlama-lama lagi, let's take our notes everyone. Dan siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan sesuatu pesan yang akan mengubahkan kehidupan kita pada malam hari ini. And let's pray together. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami Tuhan, dan kami percaya bahwa kebenaran ini akan mengubahkan dan menumbuhkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa rencana-Mu ada dalam kehidupan kami dan Engkau akan berbicara sesuatu kepada kami secara personal masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian, kita jumpa lagi sekali ini. Di tempat yang indah ini, di hari yang cerah ini. Mari kita bersama-sama datang untuk merenungkan firman Tuhan. Kita pertama-tama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau memberikan kepada kami untuk kesempatan untuk terus bertumbuh, menjadi semakin hari menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu. Dan ya Tuhan, menjadi alat daripada kerajaan-Mu. Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap manusia yang Kau izinkan untuk berada di sekeliling kami, yang boleh kami sentuh kehidupan mereka oleh kesaksian hidup kami. Tuhan, kami merindukan firman-Mu untuk berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami pada saat ini. Siapapun yang sedang mendengarkan, Tuhan Yesus, Roh-Mu yang datang untuk menjamah mereka. Dan ya Tuhan, untuk hamba-Mu ini, tolong hamba untuk menyampaikan firman-Mu dengan sempurna, sesuai kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita membaca firman Tuhan. Kita pada saat ini mau belajar daripada Kisah Para Rasul dari pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-36. Saya akan membacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu, dan orang-orang yang percaya Yudaisme dari berbagai bangsa juga, kaum diaspora, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kisah ini adalah kisah yang terjadi yaitu pada masa Pentakosta. Ketika itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dari diaspora, para peneliti berkata bahwa itu juga termasuk mereka yang mempercaya kepada Yahweh dengan tata cara ibadah orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang dikenal sebagai penganut Yudaisme, juga ada di sana, di Yerusalem. Dan kemudian dikatakan ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan dari surga, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dikatakan bahwa ada suara yang keras sekali, dan kemudian suara itu membuat orang-orang itu menjadi bertanya-tanya, ada apa? Lalu kemudian dikatakan bahwa pada kesempatan itulah mereka mendengarkan Rasul Petrus menjelaskan kepada mereka, dan Rasul Petrus berkhotbah, khotbah yang luar biasa sekali, menceritakan kembali tentang apa yang terjadi dari sejak masa penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa itu pasti menjadi sebuah peristiwa yang menjadi perhatian dan dibicarakan, dan justru pada saat itulah Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa yang sudah menyalibkan Mesias yang sudah dijanjikan tersebut. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa
ketika mereka mendengar hal itu, jadi ini sebuah akhir kesimpulan daripada khotbah yang cukup panjang itu, mereka berkata bahwa mereka menjadi sangat terharu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa hati mereka itu tertusuk, gitu ya. Mereka tertusuk hatinya dan mereka kemudian bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami lakukan? Apakah yang harus kami perbuat sekarang, saudara-saudara? Mereka bertanya demikian. Dan jawab Rasul Petrus kepada mereka, langkah yang pertama adalah bertobat. Teman-teman sekalian, di dalam hidup ini ya, kita itu hidup di dalam sebuah dunia yang sudah digambarkan oleh Alkitab sebagai dunia yang sudah bengkok. Ya. Bahkan dikatakan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sebenarnya yang terjadi adalah kondisi kita ini oleh John Calvin dikatakan kita ini sudah menjadi manusia yang totally depraved. Jadi kesegambaran dan rupa Allah yang pada awalnya itu adalah siapa manusia itu sudah menjadi rusak, menjadi kabur. Oleh karena itu teman-teman, bahwa kita sadar atau kita tidak sadar ya, bahwa sebenarnya ada banyak hal yang kita temui dalam hidup kita ini. Dan kemudian juga bagaimana cara kita berpikir, apa yang diajarkan kepada kita, itu adalah sesuatu yang tidak sempurna, itu tidak sesuatu yang bukan tepat. Nah, inilah yang seringkali membuat kita itu gagal di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan konsep kesuksesan yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini pun ada banyak tafsir, ada banyak pendapat. Orang yang dikatakan sukses itu kalau kaya, ternyata banyak orang kaya yang tidak bahagia. Lalu buat apa setengah mati kerja bertahun-tahun, akhirnya mereka tidak bahagia meskipun mereka punya banyak uang. Ada teman saya yang pernah bercerita kepada saya ya, bahwa orang-orang itu kerja setengah mati, kerja untuk dapat uang, dan sesudah dapat uang mereka akan terus menghamburkan uang untuk apa? Untuk memelihara kesehatan mereka. Jadi di dalam proses mencari kekayaan, mereka itu menghancurkan tubuh mereka, dan ketika mereka sudah kaya, mereka harus membayar bagaimana tubuh itu bisa dipulihkan kembali. Bukankah itu sebuah kesia-siaan? Di dalam Alkitab ada sebuah buku yang berisi banyak perkataan, itu semuanya adalah sia-sia, itu semuanya adalah sia-sia, itu semuanya adalah sia-sia. Kita nggak mau hidup seperti itu. Ya, kita nggak mau hidup seperti itu. Di dalam kasus yang kita baca ini, orang-orang Yahudi pada saat itu merasa yakin bahwa mereka sudah memusnahkan sosok pribadi yang nantinya akan menghancurkan ibadah mereka, yang akan menghancurkan bait suci mereka. Tetapi ketika mereka akhirnya pada hari itu mendengar penjelasan daripada Petrus, mereka menjadi sadar kesalahan fatal yang sudah mereka perbuat. Nah teman-teman, kita nggak mau sampai pada posisi seperti mereka. Kita yakin sesuatu itu benar, dan kemudian ternyata ditemukan kita berbuat suatu kesalahan yang fatal. Atau di dalam hidup kita selama ini menjalani kehidupan kita sedemikian rupa, ternyata itu semuanya adalah kesia-siaan belaka. Oleh karena itu teman-teman, ada hal yang sangat menarik sekali, sebuah konsep yang diajarkan oleh Injil kepada kita, yaitu konsep bertobatlah. Kalimat ini yang dicatat di dalam ayat ini itu adalah dari bahasa Greka metanoeo. Di dalam istilah secara historisnya, kalimat itu dipakai untuk menunjukkan ketika Anda berjalan ke satu arah, lalu kemudian Anda sadar itu salah, maka Anda berputar balik. Ya. Jadi Anda berjalan ke satu lurus, kemudian ada U-turn, Anda putar balik. Nah, itu digambarkan begitu ya, secara pemahaman historisnya. Tapi pemahaman literalnya adalah suatu pemahaman baru, suatu pengertian baru, suatu pengetahuan baru yang begitu besar, begitu dahsyat, sehingga Anda berputar balik. Saudara-saudara sekalian, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan ini adalah firman yang disampaikan buat mereka yang sudah merasa bahwa mereka mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya. Faktanya kita harus selalu siap untuk dievaluasi. Kita harus selalu siap untuk ditegur. Kita harus selalu mau terbuka bagaimana Tuhan mengizinkan kita dievaluasi. Ya. Nah,
ada pelajaran yang sangat penting sekali bahkan dari susunan khotbah Rasul Petrus. John Stott di dalam sebuah buku yang luar biasa ini, dia berkata bahwa bagaimana Rasul Petrus menjelaskan peristiwa Tuhan Yesus itu ada skema ya. Jadi ada tata urutan dan kita bisa belajar melalui tata urutan ini bagaimana kita menilai segala sesuatu. Teman-teman, pertama-tama adalah Rasul Petrus ya, itu menggambarkan kejadian yang sudah terjadi. Jadi fakta. Dan sesudah itu Rasul Petrus memberikan kesaksian. Kesaksian ini adalah jadi sumber informasi bagaimana untuk menilai fakta tersebut, untuk memahami fakta tersebut. Rasul Petrus mengajukan dua hal. Yaitu pertama adalah dari apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan yang kedua adalah apa yang dia sendiri sebagai saksi mata langsung itu mengalaminya. Dia mengetahuinya dengan jelas, dia mengalaminya, dia punya perasaan seperti apa, itu dia alami semuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah dia mengingatkan mereka tentang janji Tuhan, berkat dari Tuhan. Bila umat Tuhan itu mau setia, mau tunduk kepada kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, kita harus merenungkan mengenai skema ini ya. Tiga hal ini ya. Terus kemudian yang terakhirnya, yang keempat, Rasul Petrus memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka perbuat ya. Sebuah kondisi. Nah, teman-teman, mari kita renungkan baik-baik setiap poin ini ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menilai segala sesuatu, maka pertama-tama renungkan dengan seksama kejadiannya itu seperti apa. Pelajari dengan sungguh-sungguh fakta-fakta yang ada. Pada saat ini sumber informasi itu ada di banyak tempat. Jadi adalah hal yang tidak masuk akal kalau Anda tidak tahu. Itu berarti Anda malas. Usahakan Anda sebelum Anda mengambil keputusan tentang sesuatu, maka ketahuilah faktanya dengan sejelas-jelasnya. Dan kemudian yang kedua, pelajari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu? Ya, dan kemudian bagaimana para hamba-hamba Tuhan, mereka orang-orang yang memiliki hikmat dalam ini berbicara kepada Anda. Bila memungkinkan, maka dengarlah dari mereka yang menjadi saksi langsung daripada peristiwa tersebut. Dan kemudian teman-teman ingat akan janji-janji Tuhan. Seringkali keputusan-keputusan yang Tuhan kehendaki dari kita itu adalah keputusan-keputusan yang berat. Tetapi keputusan-keputusan tersebut justru mendatangkan manfaat yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk memberikan kepada kita pahala daripada ketaatan kita. Dan kemudian yang keempat, selalu ada hal yang harus kita lakukan. Ada sebuah kondisi yang harus kita perbuat. Oleh karena itu teman-teman, lakukanlah dengan iman dan dalam ketaatan. Nah, teman-teman, 4 hal ini adalah langkah yang sangat baik sekali yang bisa kita pergunakan. Nah, di dalam kasus yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini, keputusan mereka itu bukan keputusan yang sederhana. Karena kita tahu bahwa sesudah peristiwa itu, maka siapapun yang menjadi pengikut Kristus itu akan dianiaya luar biasa oleh para pemimpin Yahudi dan bahkan oleh mayoritas dari orang-orang Yahudi. Mereka dibuang keluar dari sinagog-sinagog, mereka dibuang keluar dari komunitas-komunitas mereka, dan mereka bahkan dianiaya. Mereka juga dikejar-kejar oleh pasukan Romawi. Keputusan-keputusan mereka ini adalah keputusan-keputusan yang sedemikian hebat, tetapi mereka ternyata menjadi benih daripada gereja yang sekarang ada di seluruh dunia ini. Kekristenan tidak pernah menggunakan pedang untuk menaklukkan, tetapi faktanya adalah oleh iman dan kesaksian daripada orang-orang kudus sepanjang masa, maka kekristenan menyebar kemana-mana dan diterima di mana-mana. Teman-teman sekalian, kita mungkin juga seringkali ya, kita ini sudah menjadi seperti orang Yahudi itu. Kita pikir kita ini sudah benar. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang berpikir atau biasa berpikir, saya ini sudah kudus, sudah suci. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa langkah pertama dari kita menjadi beres dengan Tuhan adalah kesediaan untuk bertobat.
Pengertian bertobat itu sendiri datang dari pengetahuan pemahaman yang baru. Kita sungguh-sungguh harus mengetahui, harus belajar. Segala hal yang kita pikir itu sudah benar. Kita harus belajar. Benar nggak benarnya. Kita harus perdalam lagi, perdalam lagi, perdalam lagi. Dan sesudah kita mengetahui kebenarannya, kita belajar daripada firman Tuhan dan kebenaran itu muncul. Kita melihat kejadian dan kita memahami faktanya. Maka kita harus bersedia untuk berubah. Harus bersedia untuk dibentuk. Ada banyak peristiwa yang dahsyat dari metanoia di dalam Yesus Kristus ini. Saya tahu bahwa metanoia yang sejati itu tidak lepas dari campur tangan Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kepada tiap-tiap manusia suatu pemahaman yang baru yang sedemikian luar biasa. Sehingga orang itu jadi sadar, oh iya, ternyata pandangan saya ini sudah salah gitu ya. Dan memberikan suatu keteguhan iman, keberanian untuk berubah, untuk mengambil jalan yang lain. Nah, teman-teman, saya pernah tahu ya, ini peristiwa salah satu kesaksian yang saya dengar yang saya berpikir serius sekali. Jadi dia bercerita kepada saya, ini seorang yang saya jumpai, dia bercerita kepada saya bahwa dia dulunya adalah seorang pengkhotbah, dia pengajar dari agama lain. Dan kemudian dia itu jengkel mendengar bagaimana orang Kristen itu berkata bahwa Yesus itu mengklaim bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup begitu ya. Dan kemudian dia pikir, masa Yesus adalah jalan menuju surga begitu. Maka dia memutuskan untuk berperkara dengan Allah sendiri. Dia berdoa berturut-turut terus menerus. Dan sungguh luar biasa, sesudah dia berdoa hampir 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, tiba-tiba Tuhan Yesus menjumpai dia secara langsung. Tuhan Yesus datang kepada dia di tengah-tengah doanya. Dan Anda tahu yang terjadi? Keesokan harinya dia berkata, begitu matahari terbit, saya langsung memutuskan mengikut Yesus. Itu adalah keputusan yang luar biasa sekali. Istrinya langsung minta cerai sama dia. Anaknya langsung pulang dari Jakarta, begitu ketemu bapaknya, lepaskan ikat pinggang dan siap untuk menghajar bapaknya. Dia berkata, Bapak dulu ketika saya kecil saya dihajar kalau tidak melakukan apa yang Bapak perintahkan di dalam beribadah, dia bilang gitu. Nah, tapi sekarang Bapak yang justru meninggalkan dan ke Bapak malah mengikuti Yesus gitu ya. Maka dia mau hajar bapaknya. Keluarga daripada bapak ini, keluarga besarnya sampai ayah ibunya sendiri begitu kecewa. Dan kemudian mereka sampai memutuskan putus hubungan. Dia dibuang keluar dari garis keluarga dan tidak berhak menerima warisan sepeser pun. Oh, ini ada peristiwa yang luar biasa. Tetapi bapak ini mengambil keputusan yang sangat drastis itu. Kenapa? Karena sesudah dia sungguh-sungguh mencari, dia menemukan sebuah pemahaman yang baru. Dia menemukan kebenarannya yang sebenar-benarnya. Maka tidak bisa tidak, dia memutuskan harus mengikuti kebenaran tersebut. Saya juga punya kesaksian lain, seorang teman saya yang sempat menjadi pengedar narkoba. Dia menjadi pengedar narkoba karena dia sudah terlanjur kecanduan narkoba. Daripada dia habis-habisan, lebih baik dia sekalian berbisnis begitu. Suatu hari sahabat terbaiknya dia dari sejak masa kecil itu mengalami overdosis. Dia shock sekali. Kematian itu bisa merenggut sedemikian cepat. Dan dia berkata, dia menyaksikan wajah dari mayat sahabatnya itu. Begitu mengerikan. Sebenarnya dia ini adalah sudah ditumbuhkan di dalam gereja. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dia main-main dengan Tuhan Yesus. Karena dia mungkin ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus itu banyak belas kasihan. Maka sampai ada yang punya konsep bertobat itu nanti menjelang mati. Menjelang mati itu bertobat dulu. Nah, kalau sudah gitu maka kesempatan menikmati kenikmatan dunia ini, segala dosa dunia ini bisa dilakukan. Dan kemudian detik terakhir tetap Anda bisa masuk ke surga. Itu konsep konyol. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu persis kapan Anda akan mati. Ya, nah demikian juga yang terjadi pada sahabatnya ini.
dia sedang happy-happy, sedang nikmat-nikmat, malah menggunakan narkoba, tiba-tiba OD dan kemudian meninggal dalam keadaan yang begitu mengerikan. Nah, sahabat saya ini pada malam hari itu dia bergumul dengan ketakutan yang luar biasa. Dia menjadi sadar bahwa gaya hidupnya ini adalah gaya hidup yang sangat berbahaya. Pemahamannya yang baru itu membuat dia sadar, oh ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri saya? Karena dia biasa hidup seperti sahabatnya yang barusan meninggal itu. Maka terus kemudian teman saya ini mengambil keputusan nekat dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau mau sembuhkan saya, maka saya putuskan saya akan meninggalkan segala-galanya dan saya akan menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan ditantang, Tuhan menjawab. Keesokan harinya dia bangun dan dia seketika itu sadar ada sesuatu yang aneh pada dirinya, sesuatu yang baru. Dan dia menjadi sadar, dia sama sekali tidak lagi merindukan atau haus atau dahaga atau kelaparan akan narkoba. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak masuk di akal. Secara medis itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu dia sadar ini mujizat Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bermujizat, dia ingat janjinya dia itu. Maka dia mengambil langkah putar balik. Dia meninggalkan hidupnya itu, bahkan karirnya itu dia tinggal. Dan dia masuk sekolah lagi. Sekolah untuk menjadi hamba Tuhan. Teman-teman, coba renungkan hidupmu. Apakah sebenarnya selama ini ada hal-hal yang beberapa kali Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah tonjok hatimu seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka terharu atau dalam terjemahan lain tertusuk hatinya. Tuhan menutul hati. Atau bahkan Tuhan menemplak engkau melalui firman-Nya atau melalui kejadian-kejadian di dalam hidupmu. Lalu apa sikapmu? Saudara-saudaraku, di dalam hidup kita ini ada seorang peneliti yang berkata bahwa pertobatan itu bukan terjadi hanya satu kali. Karena kehidupan kita di dalam masa dari sejak kita pertama kali menerima Yesus Kristus, ya, dari sejak kita pertama kali menerima Yesus Kristus sampai pada waktu kita akan meninggal, itu adalah sebuah seri pertobatan 1, pertobatan 2, pertobatan 3, pertobatan 4, pertobatan 5. Karena Tuhan sedang seperti tanaman ini, digambarkan bagaimana Tuhan itu akan memotong ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu. Ranting-ranting yang justru membebani pohon itu sehingga tidak bisa berbuah banyak. Hal-hal yang sakit itu dipotongnya, dibuangnya, dibersihkannya. Setiap aspek hidup kita satu demi satu oleh Tuhan dibersihkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan engkau mengeraskan hati. Jangan engkau mengeraskan hati. Bila Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui kesaksian umat Tuhan, melalui kesaksian hamba-hambanya, itu menegur satu hal di dalam kehidupanmu, 2 hal, 3 hal, maka jangan tunda. Oh ya, aku tahu, mungkin Anda berpikir, lupa nanti ada resiko ini, resiko itu. Lupa iya kalau saya bisa, kalau saya jatuh lagi, bagaimana? Jangan khawatir. Itu masalah Tuhan. Pokoknya percaya saja, pegang tangan Yesus dan kau berjalan dengan Dia. Kalaupun kau jatuh, Tuhan mampu untuk membangkitkan kamu kembali. Pokoknya jangan menyerah. Tetapi satu langkah pertama yang harus kau lakukan, yaitu engkau harus menyadari dan engkau harus mau mengakui dosa-dosamu itu. Engkau harus mau berbalik meninggalkan dosa itu. Engkau harus mau berbalik meninggalkan gaya hidup, pikiran-pikiran, sifat-sifat yang sebenarnya firman Tuhan sudah kasih tahu, itu tidak bagus untuk dilakukan. Jangan kau lakukan. Bahkan sesederhana mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata makian, itu harus dibuang. Kalau Tuhan memang pimpin, harus dibuang. Jangan khawatir. Memang ada proses, tetapi Tuhan Yesus itu mampu memegang tanganmu dan memimpin engkau sampai ke tempat kemuliaan tersebut. Tapi langkah pertama adalah sediakanlah hatimu untuk mau dibentuk, untuk mau bertobat, dan untuk mau mengambil jalan, arah, cara, pikiran, prioritas, tujuan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bapa yang berada di surga, hamba-hambamu ini, ya Tuhan, umatmu sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus datang dan menjamah hati kami. Tolong kami, ya
Tuhan untuk bisa berubah. Karena kuasa melawan dosa itu bukan pada diri kami, tapi berasal daripadamu sendiri. Darah Yesus Kristus yang boleh membersihkan kami, membasuh kami, dan menolong kami. Roh Kudus dan firman-Mu yang memimpin kami, menuntun kami. Berjalan satu tahap demi satu tahap, satu anak tangga demi satu anak tangga. Kau bawa kami semakin tinggi, semakin mendekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Wow, thank you so much Pak Kunchoro. Thank you so much untuk menyampaikan sebuah message yang luar biasa buat kita semuanya tentang pertobatan. Dan bagaimana bertobat sangat penting dalam kehidupan kita. Itu bukan sebuah proses yang terjadi satu kali, tapi itu adalah proses yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dan perubahan dan pertobatan tidak bisa dimulai dalam kehidupan kita tanpa perubahan pemikiran kita dulu, atau metanoia, atau berubah arah dalam kehidupan kita. Thank you once again untuk Pak Kunchoro yang telah menyampaikan sebuah message yang luar biasa buat kita semuanya. Dan we are so excited untuk menjalankan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita semuanya. And last one, I want to encourage you everyone untuk tidak hanya berhenti mengikuti gereja secara online melalui Church on Air ini, tapi jauh lebih penting daripada itu semuanya, kita semuanya membutuhkan sebuah komunitas dan sebuah lingkungan kecil di mana kita bisa bertumbuh dari hari ke hari. Dan itu yang dinamakan small group, di mana tempat kita bisa datang apa adanya dan menemukan keluarga kita di dalam Tuhan. Dan what a friend we found in Jesus. Betapa bersyukurnya kalau kita punya teman-teman yang takut akan Tuhan di sekitar kita. Dan kita mempunyai lingkungan yang mendorong kita senantiasa mengajukan fokus kita kepada Tuhan senantiasa. Dan membuat kita mampu bertumbuh secara kondusif. Dan teman-teman semuanya bisa mengisi link description yang ada di bawah ataupun scan QR code yang ada di layar, dan kita semuanya melalui small group akan terhubung bahkan melalui kota-kota yang berbeda, dan kita semuanya akan berkoneksi secara online dan bertumbuh, saling sharing, saling membangun satu dengan yang lainnya, dan saling menumbuhkan bersama-sama di dalam Tuhan. And we cannot wait to see you all through the small group. Dan we are at the end of the service right now. Thank you for joining Church on Air pada malam hari ini semuanya. Dan we hope that we can see you again next week. But really important one, bahwa sebuah kebenaran tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang kuat tanpa kita menghidupinya. Dan kebenaran yang terbaik adalah kebenaran yang kita menjalani, mendengar, menjalani, dan menghidupinya dalam kehidupan kita. So I hope bahwa message malam hari ini tidak hanya kita dengar, tapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Then we cannot wait to see you all next week. And see you on the Church on Air next week. God bless you everyone. See you next week.